Itu pun karena air ketubannya udah pecah dan warnanya udah hijau lumut, si bayinya udah gak gerak, ya dipaksa sama profesor untuk ya udah mau gak mau sesar gitu. Si bayinya keluar, orang tua belum pada tahu, suster juga belum tahu, tapi kulitnya ini tebal banget, dan matanya itu kayak bengkak gitu. Dan setelah dibersihkan, baru dipanggil ayah, papa, dipanggil, dilihat dulu bahwa bayinya itu ada kelainan. Iya, nggak ada masalah kok, boleh. Oke, berarti nanti sorean ya, kan sekarang juga masih jam 8 pagi. Iya, lagi siap-siap mau breakfast? Ya udah, oke, thank you ya. Dah, pagi, have a great day. Nyantai banget bacanya. Gila, udah sampai, Chan. Udah dari kapan? Udah dari kemarin. Serius lo? Gua duduk ya. Gua duduk. Aduh, Chan, gila lama banget ya sih kita nggak ketemu. Iya, udah berapa lama ya? Udah lumayan lama juga kan? Udah kayak 3.000 tahun gitu nggak sih ya? Oh iya, bener. Gua harus rubah kata-kata Richard menjadi Koko Merah. Karena daripada ntar orang kok jadi mikir, kenapa lu so eksklusif Mas Ayu, panggilnya kok jadi cacat gitu kan? Karena banyak sekarang orang taunya Koko Merah. Nah oke, udah bajunya merah juga. Oh iya, pas. Ya Allah, lu sibuk apa sekarang, Chat? Sekarang? Gue lebih sibuk sekarang arsitek sama konten lah. Gue tuh sempet kaget, Chat, gara-gara loh gila ini kan temen gue ya udah lama mendadak booming jadi artis TikTok gitu kan. Dan di momen itu gue tuh mau ngubungin lo kayak ntar dipikirnya kayak wah ini gara-gara gue booming lo ngubungin gue nih gitu kan. Nah tapi lo boleh ceritain gak sih dulu awalnya lo tuh bisa jadi artis TikTok tuh gimana? Awalnya itu gara-gara COVID-nya tahun lalu. Oh gila, COVID jadi tahun di saat lalu. orang lain itu kena COVID itu adalah sebuah penderitaan, lo Berkah. jadi berkah ya? Berkah buat gue. Oke. Jadi kayak orang-orang sibuk buat konten dengan keluarga, temen kan. Kemarin waktu itu ada dance, ya gue ikut-ikut. Tapi rupanya banyak yang nanya tentang Q&A. Mulai fokus ke Q&A, kamu bisa merah karena apa, kok bisa gini, ngeri ya gini. Lu tersinggung gak sih? Awalnya mungkin enggak tersinggung, cuman aku tahu ini platform baru. Jadi aku harus edukasi ya baru lagi dari awal. Jadi sebelum ada si TikTok ini ya aku memang udah edukasi di Instagram udah lama banget. Dan itu hanya di Medan. Taunya di Medan doang, orang Medan aja yang tahu. Orang di luar Medan nggak tahu. TikTok ini dia bisa seluruh Indonesia. Betul, bahkan sampai luar negeri ya kan? Jadi waktu tahu tentang Koko Merah kayak aneh gitu, nggak ada orang seperti ini. Baru dari sana gue pelan-pelan untuk edukasi. Lu tuh icon tau? Nggak berani bilang sih. Nggak berani bilang, terlalu down to earth bro. Oke, tapi dari TikTok, gue kan taunya lu arsitek nggak sih? Iya, arsitek. Gimana dong? Gimana dengan dunia arsitek lo? Gue bisa bagiin waktu sih. Dan konten pun kan gue malam sebenarnya. Pulang kerja malam baru konten gitu. Oke. Gitu terus sih. dunia arsitek pada heboh nggak? Gara-gara lu jadi artis TikTok, tapi lu juga punya profesi yang serius, arsitek gitu kan. Terus kayak pada heboh nggak sih orang di sini? Pada heboh, iya lu sekarang banyak Jakarta, banyak kayak gini. Ya gue mikir, mau gimana ya, mending gue bisa bagiin waktu, kerjaan kelar gitu sih. Oke, tapi sebenarnya kalau dari hati lo yang paling dalam, sebenarnya arsitek itu cita-cita lo nggak sih? Atau bahkan kayak
sekarang ini lo jadi artis TikTok kayak wah nggak pernah ada di pikiran gue nih selama ini. Apa sebenarnya cita-cita? Artis itu memang nggak pernah kepikiran. Oke. Cita-cita memang arsitek. Tapi itu sebelum, memang cita-cita lo ya? karena dari dulu kecil itu orang tua udah dari kecil tanamin, oh lu suka gambar nih, ya udah nanti gede lu jadi arsitek aja. Mungkin dari kelas SD sampai SMA tamat, terus didoktrin seperti itu, oh ya jadi arsitek beneran. Tapi Nyaman karena ya? memang suka. Nah, karena kan ada kayak dari kecil tuh memang punya keinginan sendiri, kayak misalnya ya dari keluarga dokter, emang ending-endingnya bakal jadi dokter nih, tapi sebenarnya ada keinginan pribadi yang, gue tuh pengen jadi pilot, gue tuh pengen jadi apa gitu. Mungkin pengen ngikutin orang tua di banking, karena dua-dua orang tua dari banking. Oke. Jadi orang tua bilang, lu jangan pikirin banking deh, soalnya dari cover pertama orang lihat aja udah pasti lu ditolak. Mama papa sebagai manajer pun tetap bakal nolak dengan keadaan seperti ini. Gua gak percaya. Gua apply ke 30 bank yang ada di Medan. Gak satu pun dipanggil. Baru mama bilang, nah lu tahu kan, memang kondisi seperti ini orang gak bakal nge-applyin elu gitu loh. Lu ngedrop gak sih digituin? Ngedrop, gak tahu mau ngapain. Itu zaman-zaman baru tamat SMA, sebelum kuliah. Teman-teman pada sibuk ngajuin lamaran. Nah gua di sini baru mau ngajuin, gak ada panggilan. Gitu. Mereka semua dipanggil. Gitu. Wah, gila. Itu sih. Oke. Gue tuh masih punya banyak pertanyaan. Jadi lo take a breath dulu, ambil nafas karena abis ini pertanyaan gue lebih tajam, Chat. Oh sorry, koko merah. Kayak gue sekarang panggil lo Chat itu aneh banget ya. Semua dunia ngertinya lo koko merah gitu kan. Oke, siap-siap ya karena gue bakalan punya pertanyaan sadis di sini. Asik. Lo ngerasa gak sih, COVID ini tuh kayak merubah segalanya gitu loh. Maksudnya ini tuh justru buat gue tuh kayak titik terendah gitu kan. Dalam sepanjang kehidupan gue nih. Kalau lu sendiri pikir gimana? Kalau gue malah kayak ini chance-nya gue sih. Maksudnya kayak gak nyangka bisa ada di titik ini. Tahun keberuntungan? Iya. Gitu ya? Beruntung banget. Oke. Nah sekarang ngomongin masalah keberuntungan pasti kalau kita boleh flashback, orang tuh kan punya titik terendah kan. Iya. Kayak gue ngeliat lu tuh orang yang spesial. Lu ngerasain gak sih? Dulu mungkin enggak, tapi sekarang seiring berjalannya waktu iya. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang seperti itu. Tapi kan itu proses panjang ya. Karena kan lu dari kecil lu udah berbeda. Lu bisa jadi orang tuh diskriminasi sama lu ya kan. Wah beda atau bullying. Bisa jadi kan apalagi proses dari lu SMA tadi bilang lu cari kerja, lu di reject. Padahal kan harusnya kita tuh adu skill, adu pikiran. Bener. Tapi ternyata orang hanya melihat dari fisik lu doang, ya kan? Terus sampai akhirnya lu jadi arsitek, berhasil, terus jadi artis TikTok. Kalau lo harus mendeskripsikan diri lo tuh seperti apa? Ada nggak sih perubahan dari setiap perjalanan yang udah lo lewati sampai detik itu? Kalau suruh gue lihat sih sebenarnya karena orang tua sih. Dukungan orang tua paling besar. Tapi teman-teman sekeliling juga iya, dan tapi benar-benar teman-teman yang deket ya. Tapi kalau gak ada juga orang-orang yang dulu ngebully, gak ada juga orang-orang yang dulu jaga jarak sama gue, mungkin gak ada hari ini gue. Jadi kadang menurut gue sih proses kehidupan yang mengubah dulu sama sekarang itu beda. Tapi lo pernah gak sih kayak depresi, udah gue mati aja deh bunuh diri? Pernah. Itu di usia kapan tuh? Itu mungkin kalau zaman-zaman SMP disuruh belajar gak mau, itu kan biasa ya mungkin anak-anak. Tapi lebih kenanya di zaman SMA setelah tamat sekolah. Kayak orang-orang udah pada sibuk sendiri. Gue masih belum jadi apa-apa. Setelah itu S1 kelar juga gue masih down banget. Kok belum dapat kerjaan ya gini. Terakhir ya udah beraniin diri buka konsultasi arsitek. Gitu. Terus mendadak lu tuh diagung-agungkan banyak orang gara-gara lu tuh jadi artis TikTok. Ada perbedaan lagi nggak yang lu rasain? Lu kayak pasti ada sih. Ini titik dimana gua harus menunjukkan kepada dunia gitu kan. Apa yang lu rasain? Pasti ada kayak tapi gue tetap mungkin karena gue diajarkan dulu itu lu harus tetap di bawah ya, anggap diri lu tetap di bawah, jadi jangan terlalu menganggap ini terlalu tinggi gitu. Ya gue tetap biasa aja sama mereka. Gak kayak ngerasa gimana-gimana gitu ya? Enggak. Harley Quinn ichthyosis, bener gak sih? Itu gimana? Ceritain dong. Awal Harley Quinn ichthyosis ya. Itu dengar dari orang tua sih. Waktu itu belum ada namanya dokter, masih profesor.
lahir yang harusnya sekarang lahir ditunda 38 sampai 48 jam. Oke. Hanya karena mama pengennya normal lahirnya. Terakhir sesar. Itu pun karena air ketubannya udah pecah dan warnanya udah hijau lumut. Si bayinya udah gak gerak. Ya dipaksa sama profesor untuk ya udah mau gak mau sesar gitu. Si bayinya keluar, orang tua belum pada tahu, suster juga belum tahu. Tapi kulitnya ini tebel banget dan matanya itu kayak bengkak gitu. Dan setelah dibersihkan baru dipanggil ayah, papa, dipanggil dilihat dulu bahwa bayinya itu ada kelainan. Dia hanya diam, cuman ya berusaha untuk tetap terima gitu loh. Gak ada pilihan. Iya, gak ada pilihan. Dan setelah itu 3 hari kemudian baru dikasih tahu ke mama kalau misalnya anaknya itu ada kelainan gitu. Tapi maksudnya secara yang lain-lain tuh sehat hanya karena fisiknya aja yang berbeda? Atau ada juga organ lain itu juga mungkin jari waktu itu mengecil. Ini karena papa bilang dia sering tarik waktu kecil. Boleh pegang ya? Iya. Kok? Jadi dia sering tarik, jadi dia agak manjang. Dulu itu dia kecil. Dan jadi kayak di terapi pelan iya, tarik, benar. Terus? Jadi setelah itu kuku juga, makanya papa itu benar-benar kayak ngerawat gitulah dari awal tuh gimana gitu. Gitu sih. Dan terakhir setelah kelahiran 3 bulan dipaksa untuk bawa ke Singapura. Gue dengar dari mama itu mereka jual perhiasan nikah mereka semuanya hanya untuk bawa gue ke Singapura. Kayak perjalanan lu dengan rumah sakit itu sangat intim ya? Kayak bisa dibilang tuh pasti ke rumah sakit gitu kan? Pasti. Jadi sampai di sana juga dokternya bilang lu harus pakai lotion ini sebelum mandi, setelah mandi, obat apa ini segala macam, bahkan lu harus rutin check up gitu-gitu. Ya tetap dibawa sama orang tua gitu. Sampai satu titik karena barang bawaan dari Singapura itu sudah mulai sulit. Jadi bawa di Jakarta. Dokter Jakarta bilang ya udah pakai lotion yang setelah mandi aja. Dikasih resepnya. Gitu. Nanti kita ada part di mana kita akan membahas tentang lotion ya. Iya. Tapi dalam perjalanan lu menjadi orang yang spesial, gue bilang adalah spesial. Lu juga mengidolakan seseorang nggak yang kondisinya sama kayak lu kok? Yang kondisi sama persis kayaknya enggak. Kayak lu limited banget sih ya. Kalau aku pernah baca berapa ratus ribu per satu orang. Per satu orang? Baik. 300.000 per satu kayaknya. Gue pernah ngeliat juga tuh dia orang kulit hitam tapi dia warnanya putih kayak Dalmatian gitu kan. Ada. Merah itu baru lo gitu loh. Yang gue tahu ya. Nanti di luar sana ada atau enggak. Lo mengidolakan seseorang nggak sih? Mengidolakan mungkin belum ya, cuman ya bokap lo ya, nyokap lo ya udah berjuang keras ya kayaknya. Tapi gue salut banget sama mereka sih. Gue salut banget. Kadang sampai gue mikir entah bisa nggak ya one day gue bisa jadi orang tua yang kuat seperti mereka, itu kayaknya susah banget. Gitu. Kalau ada orang yang bilang lu tuh orang yang langka di dunia ini, apa yang pengen lo sampaikan kok? Maksudnya dari lubuk hati lo yang paling dalam, Koko Merah ini mau mengungkapkan apa? Gue mengakuinya iya. Tapi gue pengen nunjukin ke orang-orang ya, awalnya kita pasti insecure. Tapi gue pengen kasih orang lihat kalau aku bisa terima diri aku sendiri gitu. Dan apa yang orang lain judge tentang hidup gue bisa ubah mindset mereka. Kalau mereka itu harus bangga dekat sama gue gitu. Gitu ya, keren banget. Balik ke TikTok. Dunia per-TikTokan. Sebagai Koko Merah pasti banyak banget pertanyaan netizen itu, mulai dari yang lucu, nyebelin, sampai mungkin bikin lu tuh kayak, ih gila ya nih orang nggak ngerti banget kondisi gue yang berat gini. Maksudnya gini, kondisi lu tuh kan kondisi yang sangat extremely hard. Bisa dibilang gitu. Berat banget. Tapi kadang orang itu bisa aja nanya tanpa pakai mikir, tanpa memikirkan kondisi lu. Kira-kira Koko Merah bakalan sakit hati nggak ya gitu kan? Ada nggak sih pertanyaan yang nyeleneh banget gitu? Ada satu pertanyaan kayak, kok lu pernah mandi pakai deterjen nggak? Dia bilang gitu. Jadi kayak, tapi gue responinnya dengan positif dan dengan tenang gitu loh. Jadi ya gue bilang, jangankan deterjen, gue pakai sabun cuci piring aja pun itu kadang kulit udah kasar banget, udah perih gitu loh. Tapi yang tadinya dia mungkin bercanda, nanya iseng doang atau hanya biar gue respon, orang-orang lain pada lihat, oh
ternyata dia responnya bagus, positif gitu. Dan gara-gara dia punya pertanyaan, gue jadi makin lebih ratingnya lebih Tinggi. bagus gitu Oh, loh. karena dari pertanyaan dia yang maunya itu bercandaan, Iya. itu justru mengedukasi, Iya, benar. justru hasil akhirnya malah berbeda. Gitu Benar, ya. benar. Tapi itu pertanyaan yang paling sadis atau ada lagi yang lebih sadis kok? Banyak sih sebenarnya, banyak banget kayak Iya. ngeri lah ini segala macam, kayak ya udah gitu, lewatin aja. Dan lu nggak ada sakit hati sama Udah sekali? terbiasa. Ya udah terbiasa ya, karena Hmm. sepanjang tahun juga, wah Iya. ini sih ya udahlah. Udah 20-an tahun gue digituin, harusnya udah terbiasa sampai hari ini. Gila sih. Mm. Itu berat banget sih. Jadi untuk orang-orang yang di luar sana yang merasa jadi berbeda, kalau menurut lo, kita tuh harus menanggapinya gimana kok? Karena kan kita nggak pernah bisa tahu merubah atau bahkan berekspektasi menghadapi orang banyak kan. Iya. Apalagi netizen seluruh Indonesia. Kalau lo tadi bilang kan yang tahu cuma orang Medan doang. Tapi Iya. ini kan sekarang udah lebih lebar ya kan. Mm-mm. Harus gimana kok? Awalnya mungkin susah, tapi gak disalahkan juga kalau kamu ada di posisi ini sekarang. Ya. Karena dulu juga kalau misalnya dipikir-pikir, kalau misalnya gak ada masa kecilku yang bisa dibilang suram, ya gak ada aku hari ini. Tapi ya kamu jangan terlalu lama di posisi itu. Coba pelan-pelan bangkit. Dulu itu aku insecure banget kalau misalnya orang ngomongin kulit merah, terus kamu gak ada rambut, ini segala macam. Tapi pada akhirnya rupanya itu yang bisa menjual dari diriku. Akhirnya aku bangga. Dan aku lebih pede dengan hal itu. Nah, buat teman-teman juga yang biasanya teman-teman sekelilingnya udah tahu dia berani menunjukkan, ya jangan dibully. Gara-gara kamu bully, dia down, dia gak berani nunjukin lagi. Jadi orang-orang seperti ini harus disupport, gitu. Oke, dan butuh waktu ya untuk Iya. bisa akhirnya dunia jadi mengenal sosok yang sangat kuat. Dan Benar, itu lo, ya. benar. Oke, pertanyaan sekarang, karena sekarang lo tuh udah sukses banget di dunia pertiktokan, kira-kira ini akan menjadi ending dari karir lo, atau akan enggak, ini ya cuma just for fun, aku akan tetap kembali ke dunia arsitek, atau kamu punya langkah-langkah apa setelah ini kok? Arsitek iya, Oke. tapi gara-gara platform ini juga aku mikirnya harus cepat nih, kamu harus berani mengembangkan yang lain, gitu. Dan mulai berpikir panjang untuk di luar dari kota inti gua sih. Gitu ya. Jadi nggak lagi di comfort zone. Iya, benar. Gitu ya. Benar. Jadi mungkin bisa jadi kebumingan ini adalah tangga untuk lu bisa meraih yang lain. Iya, benar. Oh, nice. Semoga terwujud ya, bro. Amin.